ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في كتاب العزيز wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun sallallahu alaihi. Yang kami hormati Ustadz Dodi Priambodo, Ustadz Zainuddin, Ustadz dan Ustadzah serta Bapak Ibu, Yanda, Bunda yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam sebuah majelis insyaallah mubarakah. Majelis ilmu ngaji parenting hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan keluarga besar Al-Madinah Maros. Rasa-rasanya sudah lama ya nggak ke Maros begitu ya. Nggak ke Makassar semenjak Maret sudah lockdown di rumah terus dengan Zoom ini. Tapi saya yakin bahwa pertemuan kita hari ini insya Allah dikategorikan sebagai pertemuan yang membuat umur kita panjang, rezeki anak-anak kita menjadi soleh dan soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judulnya adalah peran orang tua di dalam pendidikan karakter. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa harus karakter? Saya yakin semua orang sudah mempunyai alasan atau jawaban terhadap karakter ini. Baik jawabannya adalah bil ma'thur maupun jawabannya adalah bil aql maupun juga jawabannya adalah bi perasaan. Tapi yang jelas betul-betul kita ini yakin bahwa karakter ini adalah bagian yang penting yang harus kita bangun untuk anak-anak kita serta anak-anak didik kita. Ada sebuah sabda Rasulullah yang menarik, ma'athqala fi mizanil abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq. Artinya adalah bahwa tidak ada yang lebih berat timbangannya pada hari kiamat dari husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Ada sabda Rasulullah SAW yang lain adalah liyu'addibar rajulu waladau khairun min ayyatasaddaqa bisa'in. Hendaknya seorang laki-laki itu mengajarkan tentang adab terhadap anaknya dan itu lebih baik dari bersedekah satu sa'. Dari sini sebenarnya kita tambah yakin bahwa sebenarnya begitu pentingnya akhlak, karakter, dan adab. Saya tidak perlu membahas banyak tentang ini karena saya yakin kita semuanya yakin. Kita akan banyak berpikir tentang how to, kaifiyah saja. Bagaimana kita mulai membangun anak-anak kita, karakternya, adabnya, akhlaknya, apalagi anak-anak kita lebih banyak di rumah. Nah, ini. Ya. Sebentar. Oke, mohon maaf ini kok ada suaranya. Begini Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah yang dirahmati oleh Allah. Sederhananya begini. Saya punya tetangga.
Anggap aja tetangga saya kebetulan namanya Pak Didik. Orang di satu RT saya itu kalau bertanya Pak Didik itu pribadinya bagaimana sih? Rata-rata mereka akan menjawab Pak Didik itu orangnya jujur. Begitu, Pak. Itu sudah branding, sudah image orang terhadap Pak Didik tetangga saya. Saya dulu juga punya teman di kantor, dulu waktu di KPI atau di UMI, namanya adalah Ustadz Yusuf. Kalau saya bertanya pada banyak tim saya di UMI atau di KPI dulu, Ustadz Yusuf itu pribadinya bagaimana sih? Maka jawabannya tidak jauh dari jawaban disiplin Ustadz, tepat waktu. Kenapa orang di sekeliling perumahan saya, di RT saya, memberi image terhadap Pak Didik itu sebagai pribadi yang jujur? Tentu jawabannya karena kami jarang sekali mendapati Pak Didik ini berkata kecuali yang benar. Sebagaimana juga orang-orang di kantor kami dulu membranding atau memberi image kepada Ustadz Yusuf menjadi pribadi yang disiplin. Kenapa? Karena selalu datang tepat waktu dan kalau terlambat selalu konfirmasi dulu ataupun kalau keluar kota selalu tepat waktu. Maka semua orang memberi image kepada Ustadz Yusuf pribadi yang dan itu sesuai dengan apa yang sering dilakukan oleh Ustadz Yusuf dan Pak Didik terhadap branding atau image masing-masing atau pribadi masing-masing. Maka sebenarnya paradigma karakter itu sudah sederhana. Hati-hati dengan pikiran Anda, karena pikiran itu akan menjadi ucapan loh. Hati-hati dengan ucapan, ucapan menjadi perbuatan, hati-hati dengan perbuatan, perbuatan akan menjadi kebiasaan, hati-hati dengan kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, dan hati-hati dengan karakter, karena karakter itu akan membangun masa depan. Berarti kalau seperti ini sebenarnya mari kita lihat kebiasaan membangun karakter. Jadi apapun dari karakter yang ingin kita bangun pada anak kita atau anak didik kita, maka pertanyaan yang pertama yang harus kita bangun adalah kebiasaan apa yang sudah kita habitkan untuk anak kita, maka disitulah karakter akan muncul. Saya punya anak pada waktu itu kelas 6. Saya diskusi sama istri saya. Ini kira-kira karakternya apa ya anak ini? Tangguh aja. Lalu saya evaluasi. Anak ini kita pengen karakter tangguh. Tetapi anak ini berangkat sekolah, selalu kami antar ke sekolah. Dia keluar dari pintu rumah, masuk pintu mobil, jaraknya 4 meter, berarti dia berjalan 4 meter. Lalu duduk, kemudian kita antar ke sekolah, lah kita taruh di depan pintu gerbang pas. Turun dari pintu mobil, masuk pintu gerbang, hanya 5 meter berjalan. Berarti anak saya satu hari, dia itu hanya berjalan 9 meter menuju sekolahnya, kemudian saya bermimpi anak saya tangguh. Tangguh dari mana? Hanya berjalan 9 meter, lalu saya memimpikan yang namanya tangguh. Akhirnya saya sepakat sama istri saya, ya sudah, mulai Senin, ini anak kelas 6 ini, kita taruh 500 meter dari pintu gerbang. Sehingga ketika kita nganter, kita taruh. Satu hari mungkin istri saya juga, lu kasihan Abi, kalau nanti minumnya apa, kita persiapkan minum. Memang berat bagi anak 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 1 bulan, dan bulan kedua adalah sesuatu yang biasa bagi dia. Dia mulai enjoy, dan akhir tahun pernah sebuah kejadian, rumah saya itu dengan sekolahan itu sekitar 10 kilo, istri saya lupa menjemput, akhirnya saya juga, dan anak ini habis maghrib belum terjemput.
Apa yang dilakukan oleh anak ini? Yang dilakukan oleh anak ini adalah dia jalan kaki dari sekolahnya. Sampai sekitar 6 kilo, 7 kilo dari sekolah, kemudian baru ada tetangga yang tahu bahwa itu anak saya dan dibawa pulang ke rumah saya. Saya sempat betul-betul kasihan sama anak ini dan mengatakan, saya mohon maaf nak, mohon maaf, mohon maaf. Tapi dengan respon santainya, nggak apa-apa Bu, malah santai. Toh aku tadi sudah makan di rumah apa itu temanku dekat sekolah, jadinya habis sholat maghrib jamaah di ini saya jalan kaki, ya santailah pengalaman. Saya kaget itu. Tetapi satu sisi saya bersyukur ini barangkali latihan yang setengah kilo ini dan nampaknya harus ditambah lagi latihannya begitu, guyonannya begitu. Artinya adalah bahwa ketika kita bicara tentang karakter apa saja yang akan kita bangun pada anak-anak kita, pertanyaannya kembali, kebiasaan apa yang sudah kita bangun pada anak-anak kita. Itulah yang akan menjadi karakter. Sehingga yang namanya karakter itu bukan yang namanya bakat, bukan talent ya. Karakter itu hasil building, hasil pembinaan, hasil pembiasaan, bukan bakat. Jadi kalau umpamanya, mohon maaf, orang mengatakan bahwa orang Jepang itu identik dengan kerja keras. Bukan karena orang Jepang itu punya bakat untuk kerja keras, tidak. Tetapi orang Jepang itu punya sistem pendidikan, punya kebiasaan di masyarakat untuk kerja keras, sehingga anak-anak Jepang pada waktu kecil sudah dibiasakan dengan kerja keras, di sekolah juga dibiasakan, di masyarakatnya juga sudah dibiasakan. Dan akhirnya karakter itu melekat pada manusia Jepang sebagai pribadi yang kerja keras. Karakter itu bukan kecerdasan juga loh ya. Bahwa yang namanya orang Finlandia terkenal dengan kejujurannya, karakter jujur, bukan karena sana lebih cerdas. Tetapi karena sistem pendidikan, sistem di masyarakatnya sudah berjalan itu, sehingga yang terjadi, yang dirasakan, yang diamati oleh anak-anak Finlandia adalah jujur. Sementara di depan kita merasakan di situ ada yang namanya money politik, ada yang ini. Maka permasalahan yang paling berat adalah bagaimana mendidik anak-anak kita punya karakter jujur, sementara kanan kirinya, yang nama atas bawahnya, di mana-mana di lingkungan kita, anak selalu yang namanya sangat dekat dengan korupsi, dekat dengan yang namanya ketidakjujuran, dan lain sebagainya. Itu masalah yang berat bagi saya sebagai 5 orang bapak untuk mendidik mereka juga untuk jujur dan sebagainya. Sementara mereka merasakan. Dan karakter itu bukan not script power. Not script power itu adalah bahwa ilmu laduni lah kalau bahasa Jawanya. Supranatural, bukan sesuatu yang dibiasakan. Jadi kalau ada seorang anak kan begitu. Ini anak kelas 6 SD. Kelas 6 SD ini begitu bertanggung jawab pada hal ini dikerjakan, tuntas ini dikerjakan, belajarnya ini. Seperti dia punya banyak talenta, banyak ini. Ini punya kekuatan supranatural. Enggak. Kenapa kok dia bisa itu multitasking, kuat, tangguh, bisa melakukan di banyak aspek dan bertanggung jawab? Karena itu adalah proses pendidikan dari kecil. Makanya saya itu sangat sedih ketika ada seorang bapak begitu, dia cerita, Ustaz, gimana sih anak saya ini kelas 2 SMP, sholatnya masih saya suruh Ustaz. Sepertinya anak saya itu belum punya rasa tanggung jawab terhadap sholatnya, Ustaz. Saya tanya, memangnya anak bapak sudah punya rasa tanggung jawab selain sholat? Maksudnya, Ustaz, anak bapak sudah punya rasa tanggung jawab terhadap hal yang sederhana, barang-barang kecilnya dan lain sebagainya. Ya sama, Ustaz.
terhadap sholatnya berantakan, lah terhadap barang-barang kecilnya juga cenderung hilang. Maka saya bilang, bagaimana anak ini terhadap barang-barang kecilnya aja belum bertanggung jawab, apalagi terhadap sholatnya. Artinya tanggung jawab terhadap sholatnya, bangunannya bukan hanya sekedar 1-2 tahun sebelum balik, tapi bangunannya semenjak bayi, semenjak usia dini, untuk membangun tanggung jawab dan kemandirian hal yang sederhana. Yang itu harus dilatihkan kepada anak-anak kita. Sehingga ketika masa balik, kelas 5, kelas 6, anak ini sudah punya rasa tanggung jawab. Karena ketika sudah balik, maka seluruh tanggung jawab dosa, seluruh tanggung jawab pahala itu sudah kita lepaskan. Saya nggak setuju kita terlalu banyak, oh ini remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Sudahlah, kalau saya adalah balik dan tidak balik. Sehingga kalau belum balik, ya kita harus mempersiapkannya. Jangan sampai ketika balik, anak belum punya rasa tanggung jawab terhadap syariat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bahwa karakter itu bukan sesuatu yang difikirkan dulu. Tetapi karakter itu adalah sesuatu yang otomatis dikerjakan. Itu sudah masuk kategorinya subconscious. Subconscious itu pikiran bawah sadar. Dan kalau ada orang sekarang itu berbicara tentang kami paling Pancasilais dan lain sebagainya, kami adalah paling jujur dan sebagainya. Entar dulu, apakah omongannya sudah masuk subconscious, pikiran bawah sadar bahwa dia melakukan apa yang diomongkan secara otomatis, atau hanya ketika ingat saja maka pikiran sadarnya yang berjalan. Yang dimaksud adab, akhlak, dan karakter di sini adalah jika anak melakukannya sudah secara otomatis, nggak mikir, dilihat orang dan tidak dilihat orang sama. Kalau masih ada seseorang anak melakukan hal yang baik, dilihat orang itu kelihatan karakter baik, dan ketika nggak dilihat maka dia berantakan, maka sebenarnya itu bukan karakter, itu bukan akhlak, itu bukan yang namanya adab. Adab, karakter itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh anak secara otomatis. Nah, supaya otomatis tentu harus ada repetition. Harus ada repetition. Jadinya begini, karena proses habit itu ya repetition. Saya masih ingat waktu itu ketika saya menikah sama istri saya dan istri saya menjumpai ada satu karakter yang jelek pada saya. Apa itu? Yaitu kalau saya membuka sesuatu, saya lupa nutupnya. Buka laci, lupa nutupnya. Buka pintu, lupa nutupnya. Buka lemari, lupa nutupnya. Sehingga istri saya sering kali mengingatkan, Bi, lemarimu. Bi, lupa ya lacimu. Pokoknya diingatkan. Lah, sesekali juga kadang-kadang naik juga volumenya. Nah, saya pernah bilang ketika istri saya naik volumenya di dalam mengingatkan saya, ini gini loh ya, jika saya ini melakukan itu kadang-kadang masih lupa, itu bukan saya nggak menghormati Umi, tetapi karena saya belum terbiasa. Tugas Umi mengingatkan sampai saya terbiasa. Lalu bujuku tanya istri saya, sampai kapan Nabi ini terbiasa? Ya saya guyoni aja, ila yaumil qiyamah. Apa maksudnya? Tidak ada batasan untuk membiasakan ini. Jadi nggak boleh Bapak Ibu, Ustadz, ya Allah nah, Abi sama Umi lo udah ngomong 10 kali. Kok masih lupa-lupa? Mau didengarkan, diperhatikan. Kalau seperti itu, saya tidak senang. Kenapa masalahnya? Karena yang kita bangun itu adalah habit. Masuk pikiran bawah sadar, semakin anak melakukan sesuatu karena takut semata, maka dia akan sulit masukkan pikiran bawah sadar. Ayo telaten mengingatkan. Saya mencoba membangun kebiasaan anak saya. Apa kebiasaannya adalah kebiasaan mengucapkan terima kasih.
Apa itu 1 kali, 2 kali? Tidak, berpuluh-puluh kali. Sehingga ketika dia menyampaikannya itu sudah secara otomatis, nggak perlu mikir lagi. Setiap ada bantuan yang dia dapatkan atau pemberian atau apapun, nggak perlu kita yang terima kasih. Enggak, itu berarti belum ini. Tetapi dia otomatis secara naluriah dan alamiah mengatakan terima kasih. Dan itu perlu repetition. Nah, sebuah repetition akan berjalan terus-menerus jika ada komitmen. Maka disinilah sebenarnya adalah saya umpamanya, anak saya kelas 1 SD, saya diskusi sama istri saya. Ini kelas 1 SD ini kira-kira kebiasaan apa yang kita bangun pada anak ini untuk menjadi komitmennya. Setelah hasil diskusi, salah satu komitmennya adalah manajemen tas. Manajemen tas. Lah ketika masuk manajemen tas, yaitu 1 bulan 2 bulan ke depan komitmen untuk mengajari manajemen tas, mengontrol manajemen tas, memastikan itu dilakukan oleh anak. Anak nggak boleh berangkat sebelum yang namanya tasnya rapi, bersih, dan termanage dengan baik. Dan ini tentu perlu komitmen 2 bulan itu. Lah setelah 2 bulan maka itu akan terjadi ya yang namanya kontrolnya agak diturunkan, nggak masalah. Tetapi pada bulan-bulan pertama maka itu betul-betul kontrolnya sangat intens. Itu seperti itu. Lah sekarang kan begini masalahnya. Fenomena anak di sekolah, di pesantren, dan di rumah. Loh anak kita ini di sekolah soleh, di pesantren soleh, kok di rumah enggak Ustaz? Ini mungkin pertanyaan dari para wali murid supaya kita juga bisa memahami itu semuanya. Oke, begini Bapak Ibu, kalau seorang anak, mohon maaf, ini kalau di pesantren kok rapi ya, di pesantren setiap ngambil barang dikembalikan, kok di rumah enggak semuanya. Kita harus memaklumi, mungkin anak melakukan kebaikan di pesantren atau di sekolah itu masih kategori dorongannya eksternal, belum dorongan internal, dan itu menjadi belief anak itu. Maka tugas kita adalah bagaimana menggeser dan mendorong yang namanya sesuatu hal yang baik ketika di pesantren dan di rumah menjadi sesuatu yang baik ketika di rumah. Contohlah kita di sekolah umpamanya. Kalau di sekolah itu anak setiap kali habis main, ini TK atau SD kelas, mesti harus merapikan. Ini anak ini jadi kebiasaan di sekolah. Nah, tantangannya bagaimana kebiasaan di sekolah ini berjalan di rumah. Ya. Dan itulah sebenarnya tugas mungkin karena memang belum jadi habit permanen pada anak-anak itu atau mungkin lingkungan rumah kurang mendukung. Apa maksudnya lingkungan rumah kurang mendukung? Kalau di sekolah guru secara telaten, konsisten, dan simultan memastikan setiap anak habis menggunakan barang sesuatu di kelas harus dikembalikan. Habis main harus dikembalikan. Sementara di rumah kadang-kadang iya dilakukan kalau ingat dan kadang-kadang belum dilakukan karena sering nggak ingatnya. Lah kenapa kok sering nggak ingatnya? Mungkin karena kesepakatan terhadap kebiasaan yang kita bangun pada anak di rumah itu tidak kuat. Ibunya punya keyakinan bahwa manajemen tas itu penting, sementara bapaknya tidak penting. Akhirnya ibunya selalu mengingatkan, tapi kuatnya seberapa? Sementara ada guru di kelas, atau ada musyrif di pesantren, dengan musyrif lain-lainnya satu. Ayo kita ini manajemen lemari di pesantren disepakati. Oh, manajemen barang di kelas disepakati. Dan semua guru satu
nada, satu irama terhadap itu. Sehingga lingkungan ini sangat mendukung. Selanjutnya adalah kita juga berbicara tentang yang namanya ada jarak antara anak dan orang tua. Jarak antara anak dan orang tua itu juga akan kalau di pesantren loh ini, kalau di pesantren itu juga mendorong anak untuk taat. Tetapi ketika di rumah, ya sehari-hari di rumah, itu anak di sekolah, dia itu taat. Tapi di rumah ya seperti friend-nya saja, seperti saya pernah kejadian ini, ada satu anak saya yang cukup rumit bangun subuh. Dan saya berkali-kali mengingatkan, berkali-kali membiasakan. Dan ya saya anggap bahwa ini adalah perjalanan dakwah saya terhadap anak saya. Nah, suatu hari anak ini izin untuk menginap di rumah temannya. Lah kebetulan bapaknya temannya itu saya sangat kenal. Saya mikir, waduh ini izin nginep 2 hari di rumah temennya, gimana bangun subuhnya? Saya wanti-wanti aja besok bangun subuh ini ya. Lah setelah 2 hari menginap sana, saya sengaja telepon bapaknya temennya, Pak mohon maaf ini gimana Ananda Faruk ini bangun? Apa jawaban dari ini? Loh, Sajinan, putranya itu loh justru membangunkan anak saya sebelum subuh. Udah bangunnya enak kalau begitu. Batin saya loh, anak ini loh di rumah itu harus saya bangunkan terus. Tetapi ketika dia berjarak dengan saya, tahu-tahu lebih mandiri itu. Ya sudah mungkin saya terlalu dekat di rumah, itu saya pondokkan aja lah bagus ini. Begitu. Terus yang selanjutnya adalah ketika di pesantren, ketika di sekolah, ada teman sebaya dia yang mengajak untuk bersikap baik. Sementara di rumah, tidak ada teman sebayanya. Itu juga harus kita maklumi. Contoh mamanya, anak membuang sampah pada tempatnya. Teman-temannya juga membuang sampah pada tempatnya. Contoh yang ini, anak saya di pesantren itu kalau pakai sarung itu mesti rapi sekali. Lah, tetapi itu belum kelihatan ketika di rumah. Saya kenapa itu? Kalau di pesantren, rata-rata temennya itu kalau pakai sarung itu rapi dan itu mendorong dia melakukan itu. Beda ketika yang namanya anaknya di rumah, ya dia sendiri. Paling pol kalau yang namanya bersaing ya sama bapaknya. Tapi itu nggak menarik kok bagi anak ini. Menariknya dia itu melihat teman-teman. Kemudian di pesantren dan di sekolah adanya reward dan punishment yang lebih jelas daripada di sekolah dan di pesantren. Kemudian hubungan anak dan orang tua seringkali lebih dominan perasaan. Ini yang nanti kita akan sharing lah teknisnya. Lah, bagaimana peran orang tua di dalam membangun karakter dan pembiasaan ini? Ya tentu yang pertama, orang tua menjadi role model. Uswah bagi anak, qudwah. Jadi karakter apapun sebenarnya akan sangat sukses dan ditentukan oleh orang-orang dewasa yang paling dekat dengan anak kita. Kalau di rumah adalah orang tua, di pesantren adalah musyrif-musyrifah dan ustadz-ustadzahnya, di sekolah ustadz dan ustadzahnya. Contoh adalah bahwa kita mencoba untuk membiasakan pada anak bahwa setiap kali habis makan, di atas meja makan ada yang namanya, anggap aja lah bukan habis makan lah, setiap kali dia pakai sepatu harus menaruh sepatunya pada tempatnya dengan rapi, sendalnya juga dengan rapi. Tentu ini akan mudah terlaksana jika orang tuanya juga melakukan itu loh ya. Tetapi sebaliknya akan rumit bagi anak jika orang tuanya tidak memberi qudwah dan contoh. Sepatunya papa aja di situ kok. Walaupun dia nggak akan pernah berani untuk ngomong, tetapi minimal dia punya yang namanya kesimpulan. Maka saya mohon
pola pengasuhan yang paling bagus, strategi kita mengasuh anak kita, terutama dalam karakter building adalah tidak ada yang lebih bagus daripada uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua adalah membangun ambak karakter. Apa ambak itu? Ambak itu adalah apa manfaatnya bagiku. Apa maksudnya di sini? Saya ingin membangun sebuah karakter pada anak saya tangguh. Ketika saya langsung mempraktekkan, saya antar 500 meter dari sekolah, maka akan rumit diterima oleh anak. Apa alasannya? Maka saya bilang, nah, kalau semua orang berpikir seperti kita, menurunkan anaknya di depan pintu gerbang, padahal murid SD ini adalah 1000, lalu bagaimana kondisi kemacetan itu? Maka sebenarnya dengan turun 500 meter dari pintu gerbang, kita sudah mengurangi mobil yang akan membuat macet. Dan itu adalah ibadah bagi kita, membantu banyak orang. Ini kan penjelasan ini kan bagus kita bangun, sehingga harus ada ambak, harus ada alasan ketika anak melakukan sesuatu. Dan itu harus kita bantu untuk menemukan ambaknya, atau menemukan manfaatnya, menemukan alasannya. Apapun lah kita ini. Yang ketiga adalah membangun lingkungan yang mendukung. Kita sudah sepakat sama istri kita bahwa anak SD kelas 1, anak TKB makan sendiri. Akan sangat lancar, baik jika mbaknya yang di rumah atau kakek neneknya yang satu rumah itu juga mendukung. Artinya mereka juga tidak akan menyuapin. Masalahnya banyak orang tua yang meminta anaknya makan sendiri dan itu adalah kemandirian. Sementara kalau agak sulit maka datang mbaknya yang ingin membantu untuk menyuapin atau neneknya yang tidak tega melihat cucunya yang masih kecil harus bersusah payah belajar makan sendiri. Dari belepotan, terus kemudian dari yang namanya apa itu yang bercecer, kadang-kadang memang perlu sabar. Minimal juga orang tua sendiri, karena banyak orang tua itu berpikir bahwa ketika anak harus melakukan sendiri itu sama saja menyengsarakan mereka. Padahal sebenarnya anak-anak yang mandiri itu jauh lebih bahagia daripada anak-anak yang kurang mandiri. Saya pernah suatu hari mengunjungi sebuah TK. Lalu di depan kelas B, kelompok B, ada beberapa ibu. Saya datangi, mohon maaf ibu-ibu semuanya, ini kan sudah bulan September, 2 bulan dari Juli. Kenapa kok masih ditunggu? Tanya kepada seorang ibu. Bu, anaknya kenapa kok masih ditunggu? Dia jawab, ini bukan anak saya, Ustaz, tapi cucu saya. Oke, cucunya. Kenapa masih ditunggu? Jawaban sederhana. Kalau nggak ditunggu, saya takut itu anak itu nangis, Ustaz. Toh saya juga di rumah, nggak ada pekerjaan, Ustaz. Lebih baik saya nunggu. Lalu saya tanya kepada ibu, mohon maaf, Bu, mana sih cucunya? Lalu menurut ini loh, Ustaz, yang sebelah kiri yang agak gemuk. Saya perhatikan, saya pandang wajahnya. Dan saya melihat bahwa anak yang ditunggu oleh neneknya ini, kalau dibandingkan dengan teman-temannya, kalah ceria. Teman-temannya yang sudah ditinggal, itu lebih ceria dan lebih los di dalam beraktivitas daripada anak ini. Karena anak ini selalu ingin maju, yang dilihat dulu di jendela, masih ada nggak kepala nenekku. Jadi dia selalu minta pertimbangan neneknya ketika dia melakukan aksi di kelas. Dan itu justru membuat anak itu kurang bahagia. Itu. Yang selanjutnya konsisten di dalam menjalankan program. Ini yang paling penting. Konsistensi is key.
Konsistensi adalah kuncinya. Maka saya mohon Bapak Ibu untuk membangun karakter itu sudahlah harus kita konsisten. Jangan terlalu banyak karakter yang dibangun di satu waktu, sementara kemampuan kita untuk teguh, kekeh, istiqomah, konsisten hanya 1 bulan, 2 bulan. Lebih baik satu karakter kita bangun 6 bulan daripada 3 karakter, tapi kita bangun selama hanya 2 bulan. Ini menarik. Dan selanjutnya adalah bagi kita bagaimana mulai membangun habit anak. Satu, menentukan habit yang akan kita bangun pada bulan ini tentukan. Kemudian mencari satu peristiwa istimewa yang dapat dijadikan sebagai trigger. Trigger itu pemicu, terus juga sebagai pemompa semangat, dan itu harus ada. Yang ketiga adalah memberi penghargaan setiap kali anak dapat melakukan satu habit. Ingat, penghargaan itu tidak selalu uang. Penghargaan itu tidak selalu hadiah materi. Perhatian kita kepada anak, pujian kita sudah cukuplah saat anak sudah memakan sendiri. Udah makan sendiri ya ini. Luar biasa anak soleh ini. Anak tangguh, mujahid ini. Ini luar biasa. Yang selanjutnya ini untuk kelas 1 SD atau kelas TK. Mencari satu hal positif pada diri anak setiap kali ada pikiran negatif tentang anak itu. Nah ini penting ini. Kita mikir, ini anak ini nggak sukses-sukses. Sudahlah, kalau dilihat progresnya dibandingkan bulan yang lalu masih bagus sekarang. Mencari kesempatan untuk mempraktikkan habit yang terpilih, selalu bersikap konsisten dalam implementasi habit. Oke. Sementara itu, Ustadz Dodi, nanti kita akan sharing, akan diskusi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran pada Ustadz Jinan. Masya Allah, luar biasa pencerahannya. Khususnya ya, bagaimana kita untuk membangun karakter baik ya, pada anak-anak kita, baik kita sebagai guru ya, maupun kita sebagai orang tua ya. Dan saya kira dengan sharing ini insya Allah akan lebih besar manfaatnya. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan dari orang tua ini, Ustaz. Mungkin saya bacakan dulu, Ustaz. Baik, saya ya ini yang pertama dari Ibu Andi Mufidah Takdir. Ya. Saya ibu dari anak perempuan usia 7 tahun, anak lelaki anak 7 tahun, lelaki anak usia 5 tahun. Ya. Pertanyaan pertama, kebiasaan apa yang perlu? Ya, istilahnya yang wajib melekat di usianya, Ustaz. Ya. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, dan berkaitan dengan syariat, apakah saya apakah saya terlihat terlalu lalai jika anak di bawah 10 tahun masih saya beri kelonggaran tidak berjilbab, namun tetap berpakaian sopan, atau anak usia di bawah 7 tahun saya masih mengajaknya sholat dengan cinta bukan dengan aturan karena saya sedang menanamkan kecintaan terhadap perintah Allah. Ya ini kurang lebih Ustaz, cukup panjang. Terima kasih. Kedengaran ya Ustaz Dodi ya? Ya kedengaran Ustaz. Kedengaran ya? Ya. Ya. Pertanyaannya yang pertama adalah saya ibu dari perempuan usia 7 tahun, anak lelaki usia 5 tahun. Kebiasaan apa yang perlu ya, istilahnya sudah wajib melekat di usianya. Contoh saya telah menanamkan kebiasaan meminta maaf saat salah meminta tolong. Jika ingin dibantu dan berterima kasih. Terima kasih Ibu, jadinya Ibu Andi Mufidah.
Saya kira kebiasaan meminta maaf dan meminta tolong untuk anak 7 tahun, saya kira sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus karena tapi untuk anak 5 tahun memang cukup menantang itu. Artinya cukup menantang itu cukup berat. Tapi untuk anak 7 tahun, yes dilakukan itu. Selanjutnya adalah saya bilang, saya pernah itu bertanya ketika anak saya 3 tahun, 4 tahun, bertanya kepada seorang teman saya, beliau adalah psikolog, Bunda Ani namanya. Bun, saya tanya ini, anak saya 3 tahun, 4 tahun, kira-kira karakter apa yang pertama dan paling utama saya bangun pada anak saya ini? Jawaban Bunda Ani adalah karakter mandiri, Ustaz. Saya sempat kaget loh. Bukan jujur, toh, Bun. Bukan peduli, toh, Bun. Bukan empati. Bunda Ani ini menjawab, tidak, Ustaz. Seorang anak yang jujur itu mesti dia itu mandiri. Seorang anak yang empati kepada orang lain, dirinya dia sudah mandiri itu. Artinya adalah ibu jadinya kalau anak ibu usia 7 tahun, bolehlah kemandiriannya itu mulai dia diminta untuk mengatur sesuatu yang lepas dari dirinya. Sebagaimana yang saya contohkan tadi adalah manajemen tasnya ibu. Jadinya mohon manajemen tas ini nanti ada banyak kebiasaan habit di situ. Habit yaitu waktunya kapan harus disesuaikan. Kalau bisa anggap aja waktunya malam mulai jam 8 ya jam 8 terus. Kemudian langkah-langkahnya gimana, tahapannya itu juga mengajari tahapannya sampai anak melakukan otomatis. Itu aja saya kira dibangun selain yang tadi minta maaf, memohon mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Itu lah untuk anak laki-lakinya yang 5 tahun ini tentu hal yang kalau bisa itu makannya harus sendiri ya, sudah mulai diatur sendiri walaupun juga kadang-kadang masih disuapin. Terus juga kalau ngambil minum buat yang namanya rumahnya itu juga mudah anak untuk mengakses minum sehingga dia ngambil minum sendiri. Itu beberapa aspek yang ini. Terus juga anak ini tentu kalau bisa juga kalau yang namanya ya mohon handphonenya juga harus dikelola, di manage, jangan terlalu banyak handphone. Saya kira itu dari untuk Ibu Bunda Andi Mufidah. Nah, yang selanjutnya adalah yang berkaitan anak 10 tahun ini ya. Dengan apakah saya telah terlalu lalai jika anak usia di bawah 10 tahun masih saya beri kelonggaran tidak berjilbab namun tetap berpakaian sopan, atau anak usia di bawah 7 tahun saya masih mengajak sholat dengan cinta bukan dengan aturan. Ini 7 tahun. Karena saya sedang menanamkan kecintaan terhadap perintah Allah sehingga kelak mereka menutup aurat dan aturan. Saya kira begini ya. Mendorong anak untuk memulai syariat dengan di bawah usia 7 tahun, di bawah 10 tahun dengan cinta, saya kira baik itu. Lah, salah satu bentuknya adalah tolong ikuti dengan yang namanya teguran atau tapi bukan sanksi ya, teguran atau yang namanya penghargaan. Saya mengatakan penghargaan tidak selalu datang identik. Jadinya saya mohon mainkan ini. Di samping lingkungan dan sebagainya, ayo pakai penghargaan. Contoh penghargaan itu bentuknya adalah anak kita kok sholat jamaah dengan kita, kan begitu. Sholat jamaah dengan kita. Habis sholat jamaah dia salaman dengan kita. Maka biasanya itu bentuk perhatian saya, namanya perhatian nonverbal, itu saya pijit pundak anak. Dan itu tandanya bahwa saya suka. Dan anak memahami bahwa pijitan saya itu adalah pijitan sayang. Itu adalah dengan cinta. Dan itu namanya penghargaan, tapi namanya penghargaan nonverbal. Anak kita maunya sholat jamaah kok khusyuk, tidak banyak bergerak selama ini dekat kita, ya kita bisiki habis sholat. Kasih ya, sholatnya rapi, tertib, khusyuk.
kecil, itu pujian. Dan itu akan sangat mantap ketika habis sholat, habis salam, sebelum kita ini membaca makturat atau apa, dengan suara lirih khusus, ini sangat personal dengan anak itu bisa dilakukan. Lah, bentuknya tegurannya gimana sih? Saya berharap kalau tegurannya, anggap aja lah anak ini waktunya sholat. Lalu waktunya sholat kok dia masih nonton TV atau masih akses handphone dan lain sebagainya, maka teguran yang paling lembutnya adalah kita sendiri sudah pakai pakaian sholat dan anak melihat, wah, abiku sudah berangkat sholat ini, dan dia melepaskan handphonenya. Itu adalah teguran yang paling lembut. Dan itu namanya teguran hati nurani, karena bisa menyentuh. Contoh kasus lah kalau anak kita remaja. Kita masuk kamar anak itu, ranjangnya masih berantakan. Lalu saya datangi di situ, dan kemudian, Mas, saya bantu ya merapikan ranjangmu. Setelah ngomong begitu, langsung saya ambil selimutnya, dan kemudian selimutnya saya lipat, lalu anak mengatakan, nggak usah, Bi. Enggak, Abi mau bantu. Lah, dia sudah tersinggung perasaannya. Ya, dia tersentuh perasaannya, dan itulah bentuk yang namanya bentuk yang namanya teguran hati nurani. Lah, ada teguran yang lain memberikan informasi. Contohnya, Mas, azan sudah berkumandang, waktunya sholat. Itu memberi informasi, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tapi memberikan informasi. Atau yang namanya kita bertanya, Mas, kalau sudah azan, apa yang segera kamu harus lakukan? Itu boleh. Anak melempar sampah sembarangan, maka tegurannya, Mas, di mana tempat sampahnya? Itu boleh. Dan cara-cara ini saya pikir bagus, sampai mohon maaf kalau terpaksa anak ini kok belum meninggalkan televisinya atau handphonenya, padahal sudah kita tegur 3 kali, ya kita datang, mohon maaf, televisinya saya matikan. Mohon maaf, handphonenya saya ambil dulu, nanti setelah sholat kamu boleh pakai lagi. Tetapi itu bentuknya adalah kita tetap tidak emosi, apalagi mukul atau kenceng. Ini anak ini masih 7 tahun, masih perlu. Saya kira itu 2 pertanyaan, Ustadz Dodi. Terima kasih. Enggak bertemu. Ustadz Dodinya masih demo. Bisa di-unmute gitu. Baik, Ustadz. Ya, mohon maaf. Syukran ya. Mungkin ada yang bertanya langsung sebelum kita berlanjut yang di chat. Silakan, Ustaz. Yang mau bertanya langsung silakan nanti angkat tangannya, nanti host akan unmute mikrofonnya. Ya. Ya, saya lanjutkan Ustadz yang selanjutnya. Monggo. Ada 2 ini mungkin yang dari akun Asus ya. Tentang kemandirian Ustaz pada anak pada situasi sekarang ini yang tidak mendukung. Kemudian yang kedua dari Arya Satya. Ini bagaimana untuk membangun kebiasaan jika sudah memasuki balik, ya anak laki-laki atau perempuan, tapi sudah balik, ya. Jadi ini sudah terlambat. Ya, artinya anak-anak yang harusnya dibiasakan sejak kecil, namun ini sudah balik, Ustaz. Kemudian yang ketiga, ya mungkin nanti bisa digabung langsung jawabannya. Nah, ini menarik ini, Ustaz, dari Bapak Abdul Majid. Ya. Jadi anaknya ini tangguh, tapi tangguhnya itu
ya pulang ke rumah ya. 15 km dia mampu jalan pulang ke rumah daripada tapi tidak tangguh untuk tinggal di pesantren. Ya. Nah, ini dulu Ustaz barangkali 3 hal ya. Mungkin bisa dikasih jawaban dan solusinya ya. Oke, terima kasih satu-satu ya. Yang pertama adalah dari yang Asus tadi. Saya mohon agak dinaikkan lagi ya. Kalau misalnya kita terlalu cepat memberi kemandirian pada anak, kemudian situasi sekarang tidak mendukung, bagaimana solusinya? Artinya anak ini belum mandiri, sementara situasi sekarang belum tidak mendukung untuk membangun kemandirian. Saya pikir kan begini, ketika kita sudah membuat keputusan, oh anak saya harus mandiri. Setelah anak saya harus mandiri, kita harus memilih habit apa yang mendukung kemandiriannya. Di dalam pilihan habit yang mendukung kemandiriannya, pertimbangkan juga sistem eksekusinya. Maksudnya eksekusi itu bukan eksekusi hukuman loh ya. Eksekusi supaya anak kemungkinan untuk menjalankannya secara kontinu dan konsisten itu. Contoh mamanya adalah kita membangun kemandirian anak untuk dia itu makan sendiri. Sementara yang namanya kita tidak pernah di rumah, nggak mungkin itu. Maka yang bisa mendukung adalah bahwa kita di rumah, yang kita bisa mengelola lingkungannya, neneknya juga nggak boleh untuk membantu dia makan, kemudian mbaknya juga. Kita mau kembali makan sendiri, tapi kita sering ke kantor, siang makannya di kantor, sore makannya di kantor, akhirnya anak itu selalu dibantu neneknya, kita nggak tahu. Sehingga sekarang yang tugasnya adalah, contoh saya bangun kemandirian, karakter kemandirian, di usia berapa, kira-kira habitnya apa. Gitu. Ada buku yang cukup menarik yang ditulis oleh Bunda Ani, namanya buku Tuntas Kemandirian. Di dalam buku ini tertulis checklist setiap tahunnya itu, anak usia 2 tahun, tugas-tugas kemandiriannya atau aktivitas kemandirian harus dilatihkan apa. 3 tahun aktivitas kemandirian harus dilatihkan apa, sampai yang namanya 12 tahun aktivitas kemandirian yang harus dilatihkan apa, itu ada itu. Sehingga anggap saja saya punya anak saya 8 tahun. Saya lihat aktivitas kemandirian anak 8 tahun apa saja, ditulis di situ. Nah, setelah ditulis saya mencoba melatihkan. Apakah itu cukup? Saya coba melihat di usia 7 tahun ada nggak tugas atau aktivitas kemandirian yang belum baik dikerjakan oleh anak saya. Kalau belum dikerjakan, itu menjadi hutang anak saya. Maka saya ngulangi lagi, saya coba yang di usia 7 tahun itu, bahkan 6 tahun pun kadang-kadang juga saya lihat masih ada hutang di sana. Jadinya saran saya adalah kondisinya sekarang serba nggak mungkin. Ya, apa yang memungkinkan yang sederhana yang bisa kita latihkan pada anak-anak kita, dan kita bisa mengontrolnya serta mendampinginya dan melatihnya. Itu yang bisa, karena kategorinya adalah kalau sudah habit kemandirian atau apapun karakter ini selalu terkait dengan konsistensi. Nah, sistem apa yang memastikan anak bisa konsisten melakukan itu? Itu yang pertama. Untuk yang namanya Bapak Arya Satya ya, pembentukan karakter pembinaan dan pembiasaan. Ini berarti sudah mulai sejak anak-anak masih kecil, tapi dalamnya tidak sesuai yang kita harapkan. Bagaimana Ustaz jika membangun pembinaan jika dia sudah memasuki balai, baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan. Iya, memang dari kecil harus kita bangunlah, bahkan dari bayi. Contoh sederhana lah, mohon maaf Bapak Ibu, Ustadzah. Saya punya anak 8 bulan. Anak saya 8 bulan ini belajar merangkak. Nah, ketika merangkak di lantai, dilihat di sana sekitar jarak 3 meter,
itu 3 meter, 4 meter, ada pula yang mendorong dia atau yang dia sukai. Maka sebagai orang tua yang mandiri, yang mendidik kemandirian, ya saya ambil bola itu, tetapi nggak saya langsung kasihkan ke tangannya. Ada jarak yang saya taruh sehingga dia punya semangat untuk menggapai, anggap saja 1 meter. Akhirnya dia merangkak ke 1 meter itu. Tapi ada beberapa orang tua yang karena kasihan dan sebagainya, apapun yang dibutuhkan oleh anak selalu diberikan tanpa adanya usaha yang dia keluarkan. Saya ulang lagi, anak-anak yang kurang mandiri itu adalah jika anak membutuhkan sesuatu, lalu dia mendapatkan apa yang dibutuhkan tanpa effort, tanpa usaha, itu yang membuat anak-anak itu tidak mandiri. Nah, pertanyaan realnya sekarang, bagaimana membuat anak-anak kita itu balik? Itu yang sudah balik, baik perempuan atau laki-laki, dan itu harus yang namanya membangun kemandirian. Bapak Ibu, kemandirian itu seperti, bahkan di karakter itu seperti kita belajar matematika. Konsepnya kayak spiral begitu. Jadi kalau tugas sebelumnya belum tuntas, tugas selanjutnya itu juga ada bermasalah. Jadi umpamanya saya punya anak kelas 1. Kelas 1 adalah penjumlahan dan pengurangan. Diulang-ulang itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, kelas 3 itu ada perkalian. Anak saya akan tuntas, akan mudah mengikuti pelajaran perkalian kelas 3 jika di kelas 1-nya anak saya tuntas di pelajaran penjumlahan dan pengurangan. Sebaliknya kalau penjumlahan dan pengurangan kurang tuntas, maka tentu di kelas 3-nya anak saya bermasalah di perkaliannya, karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Sama di beberapa karakter itu sifatnya begitu. Sehingga anggap aja lah kok anak ini kurang sudah balik, kok kurang bertanggung jawab pada belajarnya, kurang bertanggung jawab pada yang namanya ibadahnya. Maka saya tanya, kenapa kok seseorang itu kurang bertanggung jawab? Maka salah satu intinya kurang mandiri. Berarti anak ini harus saya kasih tugas kemandirian supaya muncul tanggung jawabnya. Contoh lah umpamanya, apa sih hubungan kemandirian dengan tanggung jawab? Ginilah, anak TK. Anak TK itu setiap kali habis main merapikan. Ingat, merapikan sendiri. Akhirnya sampai dia diulang-ulang sampai mikir bahwa tanggung jawab setiap habis main itu dirapikan. Itu munculnya begitu. Sama dengan anak SD kelas 1, manajemen tasnya. Dibiasakan tiap hari dianukan sehingga otak dia berpikir bahwa setiap hari harus menata tasnya. Dan akhirnya dia tanggung jawab terhadap tasnya. Nah, kalau hal-hal yang kecil itu akan tuntas, maka nanti yang agak besar juga tuntas. Berarti kalau anak kita balik, ya udah, urusan yang namanya sholatnya masih tetap disuruh, ya disuruh terus nggak apa-apa. Tetapi harus ada latihan-latihan kemandirian yang memunculkan bentuk tanggung jawab pada anak. Contoh kasus umpamanya. Saya panggil anak saya yang kebetulan belum punya rasa tanggung jawab. Saya tanya, lampu yang paling penting di rumah kita itu mana sih? Dia menjawab, ruang keluarga, lampu ruang keluarga. Oke, setuju. Lampu ruang keluarga itu lampu yang paling penting di keluarga kita. Mulai hari ini saya serahkan untuk menyalakan dan untuk mematikan lampu ruang keluarga itu kepada kamu. Karena kamu adalah yang terpenting di keluarga ini. Lalu saya tanya, menyalakannya biasanya jam berapa? Dia menjawab jam 4:30. Oke, setuju, jam 4:30 sore. Mematikannya jam berapa? Jam 6. Oke, sepakati jam. Lah, dari situlah sebenarnya anak mulai dikasih latihan tanggung jawab. Sorenya dia lupa menyalakan.
Jangan pernah menyentuh yang namanya stop kontak itu. Sehingga anak sudah terlanjur pergi ke masjid, pulang dari ke masjid, dia kaget loh. Ruang keluarganya kok masih sangat-sangat gelap. Kenapa ini? Dia tanya, "Ma, kenapa kok ruang keluarga gelap?" Yuk kita jawab aja. Karena lampunya belum dinyalakan. Anak ini dengan entengnya, loh, kenapa kok apa lampunya belum dinyalakan? Karena petugas yang menyalakan lampu ini lupa. Oh iya, maaf, aku yang menyalakan. Oke. Besoknya jam 12 siang belum dimatikan, jangan disentuh lampu itu. Dan biarlah anak, ya lampu ini belum saya matikan ya. Akhirnya terus-menerus ada perasaan tanpa ditekan, tanpa dimarahi, tanpa dinasihati. Tapi dia belajar untuk itu. Bahwa lampu ini tidak akan bergerak apapun kecuali dia. Maka dia mulai akan mengambil rasa tanggung jawab. Karena selama ini anak berangkat ke sekolah tepat waktu loh. Tetapi tepat waktu itu bukan rasa tanggung jawab dia untuk datang, tapi lebih pada karena ngomelan dan cerewetan orang tuanya. Coba suatu ketika biarlah anak terlambat dan biarlah dia mendapatkan sanksi dari sekolah. Wali muridnya malah ngomong, "Ustazah, ini Ananda Fahmi terlambat ke sekolah. Kasih sanksi ya yang bagus sanksinya." Begitu orang tua itu. Malah jangan memarahi ustazahnya yang ngasih sanksi. Itu malah merusak anak itu sendiri. Anak saya di pesantren dapat sanksi, saya digundul begitu. Telepon, "B, aku digundul lagi." Saya empati. Kenapa Mas digundul lagi? Ya karena saya itu tidurnya terlalu malam, B, ngobrol sama konco-konco. Iya, iya. Anak saya protes, "Mosok gitu aja digundul lebih?" Ya saya bilang, "Mas, saya itu percaya dengan omongan kamu dan saya merasa kasihan sama kamu. Tapi saya pikir apa yang dilakukan oleh pesantren ya benar, Mas. Coba kalau itu dibiarkan saja. Tapi kan nggak harus gundul. Urusan gundul nggak dan nggak harus gundul itu adalah bukan tanggung jawab Abi. Semuanya saya serahkan kepada pesantrenmu dan saya percaya kepada pesantrenmu. Loh kalau anak digundul lalu kita ngelabrak ke merusak anak kita. Untuk dia tidak percaya lagi terhadap pesantrennya dan tidak percaya lagi kepada guru. Hatta guru itu melakukan kesalahan di dalam memberi sanksi anak saya di SD semuanya, maka saya tidak akan pernah protes. Lalu apa yang saya masukkan dalam hati saya? Biarlah dia itu merasakan ketidakadilan. Karena di dalam hidup dia juga akan menghadapi ketidakadilan. Dan itu pembelajaran dia untuk mengontrol emosi. Ya sudah. Saya yakin itu. Gitu ya. Terus ada lagi yang tadi Ustaz tangguh. Tapi tetap bukan menetap di pesantren, tapi mampu jalan kakinya itu loh. Begini, ada unsur yang namanya anak ini nekat. Saya banyak menemukan ketika dulu jadi musyrif. Ini loh 20 kilo jalan kaki. Ya kenapa? Ya karena dia nekat. Pulang itu sesuatu yang lebih besar pengharapannya daripada tetap nggak kerasa di pesantren. Ya jelas dia akan jalan kaki. Lebih nekat itu. Aslinya ya nggak kuat. Lalu bagaimana sebenarnya adalah Bapak Ibu semuanya, ayo kita latih kemandirian. Jadi kalau anak saya umpamanya sebelum masuk pesantren, mohon doa ya karena tahun ini anak saya satu juga baru masuk pesantren dan selama dari tanggal 4 Juli saya belum tahu kabarnya karena 2 bulan nggak boleh kontak, nggak boleh apa-apa. Kemarin cuma dapat foto dari anak saya aja itu. Lah, ayo kita, yang penting adalah kita siapkan anak kita pesantren. Bagaimana cara menyiapkannya? Cara menyiapkannya ya irama di rumah itu seperti pesantren, bangun sebelum subuh. Terus juga saya biasakan untuk mencuci sendiri walaupun mencucinya di
seperti ini, saya ajari bagaimana menata lemarinya dan sebagainya. Tapi ketika menata lemarinya, saya ngomong sama istri saya, jangan pernah ngomong gini, kamu harus menata lemari, karena nanti di pesantren harus menata sendiri. Itu buruk itu perkataannya. Karena membuat anak takut kalau di pesantren nggak enak. Ya sudah menata pesantren, menata lemari, yang menata lemari, nggak usah diomong-omong bahwa di pesantren harus mengerjakan sendiri. Jadinya itu Bapak, terima kasih. Ada perbedaan tentang yang namanya dia kuat berjalan dengan ini. Tapi yang jelas adalah memang betul-betul perjuangan seorang anak ini pesantren, dan perjuangan itu harus kita bantu dengan doa. Saya berharap Bapak juga punya ketegasan, seperti saya masih ingat juga saya itu punya kakak dulu di pesantren, dan kakak saya itu lari dari pesantren, tapi ayah saya, bapak ibu saya komitmen. Walaupun saya lihat ibu nangis, melihat begitu tidak tega, tapi bapak, ayo tetap pesantren. Jadinya ada keyakinan bahwa tidak ada keraguan terhadap pesantren, itu luar biasa. Saya kira itu Ustadz Dodi, mohon maaf. Terima kasih. Baik Ustadz, syukran. Kita lanjut Ustadz sampai jam 3. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yusron, Ustadz Yusron, ya, Ustadz Yusron Bakhtiar. Ya, bagaimana menghindarkan anak dari ketergantungan HP, apalagi di masa ini pembelajaran dilakukan secara daring. Kemudian dari Ibu Salwa, ya, orang tua murid kelas 2D. Saya tidak suka menjanjikan sesuatu kepada anak jika berhasil, misalnya ranking dan seterusnya. Kemudian dari Bapak Usman, ya, ini masalah kecemburuan di antara adik dan kakak, Ustaz, ya, dan ini sama pertanyaannya dengan akun Oppo. Ya, ini mungkin bisa jadikan satu pertanyaan sekaligus kembali dari Bapak Yusron, Ustadz Yusron Bakhtiar. Ini tentang anak usia SD yang sudah berani mengambil barang temannya. Ya. Jadi bagaimana cara menghilangkan kebiasaan anak seperti ini, Ustaz? Ya. Itu dulu, Ustaz. Terima kasih. Ini sebuah pertanyaan bagus. Yang pertama dari Ustadz Yusron ya, Bakhtiar. Bagaimana menghindarkan anak dari ketergantungan HP? Menghindarkan anak dari ketergantungan HP, ya tentu adalah memanage penggunaan HP itu. Di masa-masa belajar di rumah, hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh orang tua di awal-awal adalah membuat jadwal bersama. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, salah satu jadwalnya adalah penggunaan handphone. Jadinya, jadwal itu saya ambil dari kebiasaan di rumah, yang sebelumnya nggak saya ditulis, ditambah dengan jadwal daring dari sekolahnya, jadwal life skill, sampai yang namanya jadwal handphonenya. Setelah jadwal itu ditulis rapi, maka dari situlah menjadi kerangka proses kita ini mendampingi anak dari pagi sampai malam. Itu. Lah, saya tadi menyebutkan kenapa kok handphone itu harus terjadwalkan. Kalau handphone nggak dijadwalkan, maka di sela-sela waktu itu anak menggunakan handphone. Dan ingat, di sela-sela waktunya itu justru lebih banyak daripada dijadwalkan. Maka kalau saya berharap buat jadwal, anggapnya sepakati pagi setengah jam, oke, sore 1 jam, malam setengah jam. Ya sudah, jam berapa dari jam berapa, lepas daripada itu handphone jauh dari anak. Lalu dipakai lagi di daring. Saya sendiri kalau boleh memilih, daring itu lebih baik pakai laptop. Sehingga kontrolnya lebih bagus.
daripada handphone. Sehingga ketika daring, handphone lepas daripada ini. Kalau handphone saat daring ada WA, ada chat, ada macam-macam dijawab itu dan membuat anak itu berpikir macam-macam. Maka saran saya begitu untuk penjadwalan HP. Dan tentu ini harus ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah komitmen yang kuat, yang tidak dijalankan, ya harus di handphonenya diambil. Saya sangat-sangat sedih melihat anak sekarang ini dengan handphonenya. Maka saya senang sekali di RT saya di usia di ini itu dibuat banyak sarana main. Satu adalah yaitu lapangan badminton dijalankan. Ada pingpong, iya. Ada sepak bola, iya. Untuk apa? Untuk menghindari anak megang handphone. Kenapa kau menghindari? Ini loh, daring itu sudah menghadap layar ini. Loh, kalau sore di waktu senggangnya digunakan layar itu betapa ini. Sehingga anak-anak di sini alhamdulillah sore itu waktunya main ya main di lapangan. Dan itu lebih sehat saya pikir daripada handphonean. Handphonean pada waktu daring. Jadi kita harus memanage betul. Lalu bagaimana kebiasaan anak SD yang mencuri? Ingat, kenapa sih seseorang mencuri itu lebih penting untuk kita tahu jawabannya. Anak mencuri itu bisa saja yang namanya orang tua yang terlalu nuruti dan melayani anak. Apapun yang diminta, anak dituruti. Sehingga suatu ketika orang tua tidak bisa menuruti, maka dia pakai jalan pintas ngambil. Atau sebaliknya, orang tua itu terlalu pelit sehingga dia dalam kondisi terdesak, mau nggak mau dia ngambil. Itu juga bisa. Mainstream kanan dan mainstream kiri. Atau juga yang namanya dia mencontoh melihat lingkungannya, atau di dalam lingkungannya anak ini melihat barang-barang tergeletak. Maka saran saya adalah ya kita jangan terlalu pelit lah, tetapi jangan terlalu ini, basisnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua di rumah. Di rumah ini biasakan anak setiap kali pakai barang milik orang lain harus izin. Ini bukan berarti pelit dan ini bukan berarti egois. Tetapi justru ini sedang kita menanamkan kebiasaan bahwa dia harus yang namanya amanah memakai barang. Izin dulu setiap pakai barang. Ini kebiasaannya. Ini masalah kejujuran dan ini masalah kredibilitas, integritas seseorang. Ini saya mohon ini, apalagi anak-anak kita SD. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjut, Ustaz? Ya kalau sudah terlanjut, ya mulai dibiasakan setiap kali megang barang milik orang lain, izin. Yang kedua, jangan sampai kita ini gelitakan itu menaruh barang sembarangan, terutama uang-uang kecil, uang cerik, dan lain sebagainya. Itu mendorong untuk mengambil. Terus yang ketiga adalah beri kesempatan anak untuk diberi tanggung jawab atau amanah dan apresiasi jika dia melakukan dengan baik. Contoh mamanya, kita minta anak membeli di toko, ada sisa duit, maka sisa duit kita tanya, nah ada sisanya? Oh ada, jangan lama-lama menanyakannya. Kalau lama-lama membangun anak, oh sisanya bisa diambil, itu membuat itu tidak jujuran. Lalu ketika, oh ini, di mana ini? Berapa ini? Berapa? Oh ya pas ya, terima kasih ya Mas, kamu sangat jujur sekali. Ucapan terima kasih ya Mas, kamu sangat jujur. Itu harus diulang-ulang kesempatan yang berbeda. Mas bisa bantu saya ini, sisanya masih ada Mas. Oke, pas ya, sisa ini sebagian saya kasih kamu ya. Terima kasih. Itu juga hal-hal yang kita bangun untuk menghindari. Dan salah satu buku saya yang berjudul Alhamdulillah Anakku Nakal di bab terakhir juga ada penjelasan rinci tentang mencuri ini. Selanjutnya adalah Ibu Salwa ya. Saya tidak suka menjanjikan sesuatu kepada anak, Ibu jadinya begini. Ini benar sekali.
jangan sampai kita ini terbiasa menjanjikan sesuatu hadiah pada anak kita. Sehingga anak itu akhirnya kalau terbiasa melakukan sesuatu yang baik itu karena didorong oleh hadiah itu. Maka saya mohon jangan terlalu sering. Berarti nggak boleh Ustadz. Ya boleh, tetapi sesekali sebagai trigger aja. Tapi lebih seringlah bahwa kita memberikan hadiah ini bentuk ucapan terima kasih. Contoh anak kita ini kok sholat jamaahnya 1 minggu ini nggak pernah lubang. Selalu ya kita panggil, ini. Apa Bi? Enggak, ini kebetulan Abi tadi beli es krim ini. Saya kata, loh kenapa kok ini? Abi suka aja selama 1 minggu ini kok kamu sholat jamaah komplit di masjid. Luar biasa. Makasih ya. Itu ini kita bangun dan terima kasih. Jadinya begitu Ibu, yang Ibu sudah lakukan benar. Insyaallah. Kemudian Pak Usman izin bertanya bagaimana saya menghindarkan rasa kecemburuan di antara anak-anak dan kakek. Menghindarkan rasa kecemburuan itu nggak mungkin. Jangan gara-gara anak cemburu akhirnya kita ingin membahagiakan semuanya. Cobalah suatu ketika bahwa anak itu harus berbagi, anak itu harus sharing, harus ada muncul kecemburuan karena di itu adalah pelajaran mengontrol emosinya. Contoh sajalah umpamanya ibu ini sedang dekat ke adik dan membantu belajar adik. Kakaknya itu iri, ya sudah biarkan. Enggak apa-apa Ibu. Sebaliknya yang namanya ibunya habis itu ke kakaknya, adiknya ini sudah nggak perlu. Ya kalau nangis gimana? Ya nggak apa-apa nangis. Bercemburu itu adalah bagian dia itu sedang emosi dan dia harus belajar mengontrol emosinya. Dan cara mengontrol emosi yang baik, kita sendiri jangan emosi menghadapi anak yang cemburu itu. Tenang aja lah, ini bagian yang memang ini. Justru kalau ada anak kita tunggal, nggak pernah cemburu, nggak pernah, ini akhirnya jadi anak egois loh kalau nggak hati-hati, karena nggak pernah berbagi. Anak tunggal, tapi orang tuanya bagus, harus anak dipaksa berbagi nonton TV kalau melihat lalu dia kalau ingin harus menunggu ayahnya selesai itu walaupun anak tunggal itu tapi harus berbagi harus menunggu harus cemburu bahwa yang namanya ibunya sedang membuatkan minuman untuk ayahnya ya biarlah anak itu cemburu nggak usah baper kita waduh membuat perasaan anak ini terluka, enggak. Juga yang namanya anak itu gak cemburu ke saudaranya. Itu adalah pelajaran bagaimana mengontrol emosinya. Dan anak-anak itu harus mendapatkan pengalaman itu. Saya kira itu, Ustaz, mohon maaf cukup panjang ini. Sebentar, saya silakan. Terima kasih. Baik Ustaz, syukron. Luar biasa ini. Dan saya lihat cukup antusias orang tua ini dan masih ada sekitar 17 pertanyaan ini. Waduh. Jadi waktu kita tinggal hanya sekitar 10 menit. Ya. Mungkin saya kasih kesempatan dulu satu dari ada yang angkat tangan kayaknya. Coba host dilihat. Silakan. Ustadz Irfan yang mau bertanya secara langsung. Umu Ahmad ya, siapa? Oh, Rida Umu Ahmad. Ya, sudah Ustaz, silakan. Rida Umu Ahmad dipersilakan. Silakan Rida Umu Ahmad. Ada ya? Tidak ada. Belum aktif mikrofon-nya, Ustaz. Sudah saya nyalakan, Ustaz. Nanti. Ibu Rida dinyalakan mandiri, Bu. Itu ada biasanya dari host ya, permintaan untuk mengaktifkan mikrofon. Baik, atau ada yang lain?
Kayaknya belum terkendala ini. Baik, Ustaz. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan saya dulu, Ustaz. Nanti sisanya mungkin kami berharap nanti bisa dijawab mungkin, Ustaz. Siap, Ustaz. Ya, di rekaman mungkin nanti kami yang akan share ke grup orang tua. Begitu, Ya. Ustaz, barangkali. Dua saja, Ustaz. Ya, ini karena sesuai dengan urutan, ya. Yang pertama dari Ibu Ria Wahyu Agustina, dan Bapak Muhammad Ahsanu. Bapak Muhammad Ahsan. Dari Ibu Ria tentang kebiasaan, ya sudah membiasakan anak-anaknya untuk melakukan kemandirian, namun orang tidak sinkron dengan ayahnya dan neneknya. Ya. Kemudian Bapak Muhammad Ahsan, ya, bagaimana cara menghadapi anak 7 tahun yang agak emosional dan sensitif? Ya, ini saja dua, Ustaz, di waktu yang tersisa ini. Ibu Ria, jadinya yang pertama adalah ya tentu harus diselesaikan di kategori orang dewasa. Harus disepakati. Cari titik tengahnya, apa yang boleh dibantu untuk anak dan apa yang tidak boleh dibantu untuk anak. Itu disepakati. Kalau nggak begitu, ini tarik ulur aja dan akhirnya akan gagal. Karena ini proses panjang, istiqomah, konsistensi yang dibutuhkan. Contoh mamanya, seperti saya mengusulkan menurunkan anak saya itu 1 kilo, tapi istri saya nggak mungkin, akhirnya jalan tengahnya 0,5 kilo. Dan itu adalah jalan tengah itu. Dan di rumah itu banyak di rumah, contoh di rumah itu saya sepakati dengan istri apakah anak ini mencuci piring atau tidak. Kesepakatannya begini, bagi makan malam, di mana makan malam itu di rumah dan lebih longgar, maka anak-anak saya wajib mencuci piring. Tentunya itu kalau kelasnya sudah kelas 3 ke atas kan begitu. Lah, tapi kalau yang namanya pagi, jadinya pada waktu pagi, cuci piring itu tidak wajib, hanya yang namanya ditaruh di tempat cucian. Ini kan sebenarnya adalah jalan-jalan kesepakatan dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Kenapa kok pagi nggak wajib? Karena pagi itu biasanya dengan jumlah anak yang cukup banyak ini, yang 5 ini, tentu kalau nyuci cukup lama dan itu cukup menghambat. Ya sudahlah, nggak apa-apa, toh itu juga disepakati, anak juga paham. Yang penting adalah satu kata, satu irama. Kalau nggak begitu, saya rasakan apakah di Ustadz Jinan ada kejadian tidak satu kata, tidak satu irama? Iya, ada itu. Dan itu saya melihat akhirnya anak juga tidak matang. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan neneknya yang nggak tega. Makanya saya berharap ini disepakati dulu. Dan saya mohon ini insya Allah lah dengan kita punya kesepakatan, saya insya Allah akan sukses. Itu. Jadi apalagi kalau berdebat di anak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Ahsanuddin tentang anaknya 7 tahun, agak emosional, agak sensitif. Pertanyaannya adalah, mengapa si anak itu cenderung emosional, cenderung sensitif? Ada banyak hal kenapa anak ini cenderung sensitif, emosional. Yang satu adalah kembali ke masalah kemandirian. Jadinya anak-anak yang kurang mandiri, salah satu indikasinya adalah kontrol emosinya lemah. Coba bayangkanlah, kita punya anak ini usia 3 tahun, 4 tahun, dia belajar memakai kacing bajunya. Maunya ini kacing baju, ya kan? Kacing baju. Nah, ketika memakai kacing baju kan dia beberapa kali gagal. Nah, ketika ada beberapa kali gagal, sebenarnya dia emosi, tapi dia harus melakukan itu. Dan itu adalah latihan mengontrol emosinya.
Atau mungkin anak makan pada waktu TKA atau TKB, saat makan itu dia sulit memotong lauknya. Ketika kesulitan itu juga sebenarnya pelajaran mengontrol emosinya. Sehingga ketika dengan anak aktivitas-aktivitas kemandirian yang terus dilatih, maka sebenarnya emosinya lebih mudah terkontrol. Nah, disinilah sebenarnya manfaat kemandirian luar biasa. Minimal ada 4 lah kemandirian itu. 1, anak yang mandiri mudah diberi tanggung jawab. Yang kedua, anak yang mandiri biasanya tangguh dan tidak mudah mengeluh. Yang ketiga adalah anak yang mandiri kontrol emosinya lebih baik. Dan keempat, anak yang mandiri itu pinter di dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Itu. Yang kedua, kenapa si anak itu emosional dan sensitif? Karena, mohon maaf, dia mencontoh orang tuanya yang terlalu mudah emosi. Dari kecil, orang tuanya setiap kali marah, banting-banting sesuatu, sulit mengontrol emosinya, tentu anak pun juga selalu akan melakukan itu. Karena itu role model, contoh, uswah, qudwah. Yang ketiga, kenapa anak itu sulit mengontrol emosinya dan terlalu ini? Karena orang tuanya terlalu memberi apa yang diminta dan jarang menolak. Saya masih ingat suatu hari saya ngisi di daerah Mojokerto, ada seorang ibu pasca saya mengisi curhat, Ustadz, anak saya kelas 2 SMP. Suatu hari dia minta sepeda motor. Keputusan kami setelah kami rundingkan, belum dulu. Karena anak ini terlalu kecil, jarak antara sepeda motor, antara rumah dan sekolah terlalu jauh, keputusannya belum. Malam kami menyampaikan keputusan itu, anak saya langsung lari ke kamar, Ustadz. Keluar dari kamar membawa gunting. Dan gunting itu ditaruh di lehernya. Terpaksa, Ustadz, saya harus membelikan sepeda motor daripada kehilangan anak. Kenapa anak ini kontrol emosinya? Saya tanya kepada ibu kenapa sih? Anak ini anak ibu satu-satunya toh? Iya, Ustadz, anak ibu satu-satunya. Saya tanya, ibu lebih sering menuruti keinginan anak kalau jarang menuruti? Ibu ini jawab, loh, ini anak saya satu-satunya loh, Ustadz. Toh saya itu hidup juga kerja untuk anak, tentu saya lebih sering menuruti keinginan anak. Apa maknanya? Anak yang sering dituruti, dan jarang ditolak, biasanya itu adalah anak yang sulit mengontrol emosinya. Dan yang selanjutnya, bagaimana yang dilakukan anak-anak ini mungkin karena sensitif, itu lebih dekat dengan ibunya. Beri kesempatan anak untuk berinteraksi, sehingga figur ayah itu terasa di anak, dan anaknya lebih logik, tidak terlalu perasa, dan tidak terlalu sensitif. Saya kira itu di beberapa aspek itu bisa dicoba, dicocokkan di utak-atik, dan insya Allah dibiasakan, moga-moga muncul. Ini bukan pekerjaan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tetapi ini adalah pekerjaan 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Gitu Ustadz, mohon maaf. Terima kasih. Baik, syukran Ustadz. Ya. Dan kita sudah masuk di jam 3 dan kita memang rencanakan pertemuan ini sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Ya, mudah-mudahan ya pada kesempatan yang lain ya kita bisa lebih banyak mengambil nasihat-nasihat dan solusi-solusi dari Ustadz Jinan. Masih ada beberapa pertanyaan ini ya sekitar 20-an ya Ustadz. Dan alhamdulillah insya Allah nanti pertanyaan ini akan kami kirimkan kepada Ustadz Jinan, dan Ustadz akan sudah siap ya, beliau untuk menjawab satu persatu dengan voice, dengan rekaman, dan insya Allah kita akan sharing atau kita akan share ke grup ya, di grup orang tua ya, mudah-mudahan supaya kita bisa mengambil pelajaran sama-sama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kepada Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI, sekali lagi kami mengucapkan syukran wa jazakumullah khair Ustadz ya, sudah mau hadir ya di Maros ini ya. Walaupun tahun lalu kayaknya sudah pernah datang Ustadz secara fisik ya, namun sekarang kita
hadir kembali secara online. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa datang secara langsung di sekolah kami dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi, baik untuk guru-guru dan juga untuk orang tua santri, orang tua siswa di sini. Sekali lagi syukran wa jazakumullah khair. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, maka dengan berakhirnya sesi ini materi dan tanya jawab, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pengajian wali santri ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa rutinkan pengajian wali santri ini setiap bulannya atau paling tidak 2 bulan sekali. Ya, dan ini kehadiran ya sudah sekitar 160-an tadi ya. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, banyak yang lebih yang bisa hadir kembali ya, karena kita harapkan ya sinergitas antara sekolah dan orang tua ini dalam mendidik anak-anak kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ya syukran wa jazakumullah khair telah bergabung dalam pengajian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Wis, motoku rada pening.